Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai RPL atau rekayasa perangkat lunak yang mencakup 7 materi besar, yaitu yang pertama yang berhubungan dengan satu development dan metodologi, yang kedua support life cycle model, dan yang ketiga ada metode RAD atau disebut dengan Rapid Application Development. Dan selanjutnya rekayasa perangkat lunak juga mencakup agility, kemudian ada UI, UX, dan CX, dan selanjutnya ada pengujian sistem. Nah, yang saya sebutkan ini adalah seluruhnya mencakup dari rekayasa perangkat lunak, dan saya akan menjelaskan dalam bentuk mind map satu persatu menurut pengetahuan saya. Baik, yang pertama kita bahas dari development dan metodologi. Kita tahu sama-sama apa arti dari development. Development itu adalah pengembangan atau pembangunan suatu sistem. Jadi pengertian development adalah software development. Dalam segi bahasa, software development merupakan pengembangan atau pembangunan sebuah perangkat lunak, atau selanjutnya menurut istilah merupakan proses pengembangan sebuah aplikasi perangkat lunak yang dijalankan secara sistematis dan terstruktur sehingga menghasilkan sebuah produk yang baik dan berkualitas. Nah, kita masuk kepada metodologi. Yang kita tahu metodologi itu adalah langkah-langkah, cara-cara, prosedur, maupun konsep-konsep di dalam mengembangkan perangkat lunak tersebut. Nah, jadi apa pengertian dari metodologi ini? Sedangkan metodologi adalah dalam rekayasa perangkat lunak yang berarti pengembangan perangkat lunak atau pengembangan sistem, suatu kerangka kerja yang digunakan untuk menstrukturkan atau merencanakan dan mengendalikan proses pengembangan suatu sistem informasi, ataupun bisa juga disebut sebagai cara-cara maupun konsep-konsep dan prosedur di dalam mengembangkan suatu perangkat lunak atau software agar menjadi sistem yang utuh. Nah, di dalam rekayasa perangkat lunak, development ini disebut sebagai pengembangan, sedangkan metodologi ini adalah cara-caranya. Nah, development dan metodologi ini sangat penting di dalam rekayasa perangkat lunak. Mengapa? Karena dengan development ini, software engineering dapat mengembangkan dengan metodologi dan cara-cara melalui beberapa metode untuk menghasilkan suatu sistem yang utuh dan berkualitas. Nah, selanjutnya kita masuk kepada software life cycle. Apa itu software life cycle? Nah, software life cycle model. Adapun pengertian dari software life cycle model adalah atau disebut singkat dengan SDLC, proses pembuatan dan pengubahan sistem serta model dan metodologi yang digunakan untuk mengembangkan sistem rekayasa perangkat lunak. Nah, metode SDLC ini juga hadir untuk membantu dalam pengembangan produk. SDLC adalah kependekan dari System Development Life Cycle atau dalam bahasa Indonesia disebut sebagai siklus kehidupan pengembangan sistem. SDLC adalah siklus yang digunakan dalam pembuatan atau pembangunan pengembangan sistem informasi yang bertujuan untuk menyelesaikan masalah secara efektif. Nah, selanjutnya kita membahas tentang RAD. RAD adalah Rapid Application Development. Adapun pengertian dari RAD adalah model proses pembangunan perangkat lunak yang tergolong dalam teknik inkremental atau bertingkat, menekankan pada siklus pembangunan pendek, singkat, dan cepat. Waktu yang singkat adalah batasan yang penting untuk model ini. Nah,
Selanjutnya kita masuk kepada agility. Apa itu agility? Adapun pengertian dari agility yaitu metode untuk pengembangan perangkat lunak dan project management. Metode ini dilakukan secara berulang-ulang, biasanya disebut juga dengan iteration atau iterasi. Dengan metode agile, proses pengembangan software dan manajemen proyek bisa menjadi lebih cepat. Nah, adapun kelebihan dari metode agile ini ialah menjadikan kualitas software yang diciptakan bisa lebih baik. Yang kedua, klien lebih merasa puas dan bisa turut berkontribusi pada pengembangan sistem. Nah, selanjutnya sangat fleksibel. Dan yang terakhir, fokus pada kebutuhan konsumen dan pengguna. Selanjutnya pada UI, UX, dan CX. Nah, UI, UX, dan CX ini juga sangat bersangkut paut dengan rekayasa perangkat lunak. Adapun UI yaitu user interface, adalah tampilan visual sebuah produk yang menghubungkan sistem dengan pengguna atau user. Sistem ini bisa berupa website, aplikasi, atau lainnya. User interface atau UI adalah tampilan yang meliputi bentuk, warna, dan tulisan yang didesain semenarik mungkin. Nah, sedangkan UX adalah user experience, yang berarti dengan pengalaman pengguna dari sebuah sistem yang sudah digunakan, apakah mengalami pembenahan apa tidak, guna untuk meningkatkan kualitas sistem. Sedangkan CX merupakan perangkat lunak yang mampu memvisualisasikan PLC dengan layar tampilan yang mampu didesain. CX Designer dapat digunakan sebagai simulator yang dikombinasikan dengan CX Programmer untuk menguji kerja program PLC sebelum ditransfer ke dalam PLC. Selanjutnya ada pengujian sistem. Nah, pengujian sistem ini adalah langkah-langkah terakhir dari segala rangkuman judul-judul besar yang saya sampaikan tadi. Pengujian sistem ini adalah langkah terakhir dari rekayasa perangkat lunak, yaitu adapun pengertian dari pengujian sistem ini. Nah, di dalam pengujian sistem ini, ketika sistem sudah selesai dibuat oleh developer, nah tidak langsung digunakan oleh para konsumen dan pengguna. Nah, di mana baiklah, saya akan menjelaskan mengenai RPL atau rekayasa perangkat lunak yang mencakup 7 materi besar, yaitu yang pertama yang berhubungan dengan satu, development dan metodologi. Yang kedua, software life cycle model. Dan yang ketiga ada metode RAD atau disebut dengan Rapid Application Development. Dan selanjutnya rekayasa perangkat lunak juga mencakup agility, kemudian ada UI, UX, dan CX, dan selanjutnya ada pengujian sistem. Nah, yang saya sebutkan ini adalah seluruhnya mencakup dari rekayasa perangkat lunak, dan saya akan menjelaskan dalam bentuk mind map satu persatu menurut pengetahuan saya. Baik, yang pertama kita bahas dari development dan metodologi. Kita tahu sama-sama apa arti dari development. Development itu adalah pengembangan atau pembangunan suatu sistem. Jadi pengertian development adalah software development. Dalam segi bahasa, software development merupakan pengembangan atau pembangunan sebuah perangkat lunak, atau selanjutnya menurut istilah merupakan proses pengembangan sebuah aplikasi perangkat lunak yang dijalankan secara sistematis dan terstruktur sehingga menghasilkan sebuah produk yang baik dan berkualitas. Nah, kita masuk kepada metodologi. Yang kita tahu metodologi itu adalah langkah-langkah, cara-cara,
prosedur maupun konsep-konsep di dalam mengembangkan perangkat lunak tersebut. Nah, jadi apa pengertian dari metodologi ini? Sedangkan metodologi adalah dalam rekayasa perangkat lunak yang berarti pengembangan perangkat lunak atau pengembangan sistem, suatu kerangka kerja yang digunakan untuk menstrukturkan atau merencanakan dan mengendalikan proses pengembangan suatu sistem informasi, ataupun bisa juga disebut sebagai cara-cara maupun konsep-konsep dan prosedur di dalam mengembangkan suatu perangkat lunak atau software agar menjadi sistem yang utuh. Nah, di dalam rekayasa perangkat lunak, development ini disebut sebagai pengembangan, sedangkan metodologi ini adalah cara-caranya. Nah, development dan metodologi ini sangat penting di dalam rekayasa perangkat lunak. Mengapa? Karena dengan development ini, software engineering dapat mengembangkan dengan metodologi dan cara-cara melalui beberapa metode untuk menghasilkan suatu sistem yang utuh dan berkualitas. Nah, selanjutnya kita masuk kepada software life cycle. Apa itu software life cycle? Nah, software life cycle model. Adapun pengertian dari software life cycle model adalah atau disebut singkat dengan SDLC, proses pembuatan dan pengubahan sistem serta model dan metodologi yang digunakan untuk mengembangkan sistem rekayasa perangkat lunak. Nah, metode SDLC ini juga hadir untuk membantu dalam pengembangan produk. SDLC adalah kependekan dari System Development Life Cycle atau dalam bahasa Indonesia disebut sebagai siklus kehidupan pengembangan sistem. SDLC adalah siklus yang digunakan dalam pembuatan atau pembangunan pengembangan sistem informasi yang bertujuan untuk menyelesaikan masalah secara efektif. Nah, selanjutnya kita membahas tentang RAD. RAD adalah Rapid Application Development. Adapun pengertian dari RAD adalah model proses pembangunan perangkat lunak yang tergolong dalam teknik inkremental atau bertingkat, menekankan pada siklus pembangunan pendek, singkat, dan cepat. Waktu yang singkat adalah batasan yang penting untuk model ini. Nah, selanjutnya kita masuk kepada agility. Apa itu agility? Adapun pengertian dari agility yaitu metode untuk pengembangan perangkat lunak dan project management. Metode ini dilakukan secara berulang-ulang, biasanya disebut juga dengan iteration atau iterasi. Dengan metode agile, proses pengembangan software dan manajemen proyek bisa menjadi lebih cepat. Nah, adapun kelebihan dari metode agile ini ialah menjadikan kualitas software yang diciptakan bisa lebih baik. Yang kedua, klien lebih merasa puas dan bisa turut berkontribusi pada pengembangan sistem. Nah, selanjutnya sangat fleksibel. Dan yang terakhir, fokus pada kebutuhan konsumen dan pengguna. Selanjutnya pada UI, UX, dan CX. Nah, UI, UX, dan CX ini juga sangat bersangkut paut dengan rekayasa perangkat lunak. Adapun UI yaitu user interface, adalah tampilan visual sebuah produk yang menghubungkan sistem dengan pengguna atau user. Sistem ini bisa berupa website, aplikasi, atau lainnya. User interface atau UI adalah tampilan yang meliputi bentuk, warna, dan tulisan yang didesain semenarik mungkin. Nah, sedangkan UX adalah user experience, yang berarti dengan pengalaman pengguna dari sebuah sistem yang sudah digunakan, apakah mengalami pembenahan apa tidak, guna untuk meningkatkan kualitas sistem. Sedangkan CX merupakan perangkat lunak yang mampu memvisualisasikan PLC dengan layar tampilan yang mampu didesain. CX Designer dapat digunakan sebagai simulator yang dikombinasikan dengan CX Programmer
untuk menguji kerja program PLC sebelum ditransfer ke dalam PLC. Selanjutnya ada pengujian sistem. Nah, pengujian sistem ini adalah langkah-langkah terakhir dari segala rangkuman judul-judul besar yang saya sampaikan tadi. Pengujian sistem ini adalah langkah terakhir dari rekayasa perangkat lunak, yaitu adapun pengertian dari pengujian sistem ini. Nah, di dalam pengujian sistem ini, ketika sistem sudah selesai dibuat oleh developer, nah tidak langsung digunakan oleh para konsumen dan pengguna. Nah, di mana diuji dahulu sistem tersebut, apakah sudah layak dipakai atau tidak. Kalau sudah layak dipakai, maka sistem tersebut akan siap untuk diluncurkan dan dipakai oleh para konsumen di luar sana. Nah, sebaliknya, kalau sistem tersebut mengalami beberapa kesalahan, maka akan diperbaiki atau dibenahi kembali guna untuk meningkatkan kualitas sistem tersebut. Baiklah, segini saja penjelasan dari saya mengenai pengembangan sistem rekayasa perangkat lunak. Kesimpulannya, di dalam pengembangan suatu sistem perangkat lunak itu dibutuhkan yang namanya development dan metodologi, sehingga mudah untuk mengembangkan perangkat lunak tersebut. Kemudian dilanjutkan dengan software life cycle model. Ini disebut juga dengan siklus hidup, ya. Di dalam perangkat lunak juga ini sangat dibutuhkan, karena menyangkut kepada pengembangan dari perangkat lunak tersebut. Nah, SLCM atau disebut juga dengan daur hidup pengembangan sistem. Dalam rekayasa sistem informasi dan rekayasa perangkat lunak, daur hidup pengembangan sistem atau siklus hidup pengembangan sistem adalah proses pembuatan dan pengubahan sistem serta model dan metodologi yang digunakan untuk mengembangkan sistem-sistem tertentu. Kemudian ada yang namanya RAD. Nah, RAD ini adalah metode yang digunakan untuk mengembangkan sistem rekayasa perangkat lunak ini. Dengan RAD ini juga bisa dibilang cepat proses pembuatannya. Nah, apa sih manfaatnya dari RAD ini? Mudah untuk diamati karena menggunakan model prototype, sehingga user lebih mengerti akan sistem yang dikembangkan. Lebih fleksibel karena pengembang dapat melakukan proses desain ulang pada saat yang bersamaan. Bisa mengurangi penulisan kode yang kompleks karena menggunakan wizard. Selanjutnya, metode pengembangan RAD atau Rapid Application Development itu didasari dari beberapa faktor, yaitu perencanaan kebutuhan, kemudian desain sistem, selanjutnya proses pengembangan dan pengumpulan feedback dari pengguna, selanjutnya implementasi atau penyelesaian produk. Nah, adapun 4 tahapan RAD yang perlu dilakukan. Proses atau tahapan yang berada di dalam metode RAD dibagi menjadi 4 tahapan, yaitu perencanaan kebutuhan, mendesain sistem, proses pengembangan, dan implementasi atau penyelesaian produk. Selanjutnya ada agility. Nah, di dalam pengembangan sistem software perangkat lunak juga
agility juga sangat penting ya di dalam pengembangan sistem. Kemudian ada UI, UX, dan CX. Selanjutnya ada pengujian sistem yang sudah saya terangkan tadi. Baiklah, sekian saja dari penjelasan saya. Terima kasih.